السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beberapa hari yang lalu, seorang memperlihatkan sebuah video bahwa seorang mula dari Afrika mengajarkan beberapa orang Al-Quran dan sedikit saja salah, dia memukulnya dengan begitu keras. Satu adalah bahwa seorang yang bukan bahasanya dan dia itu sudah tua, sudah 18 tahun atau lebih dari itu, maka bagaimana seperti dia bisa seperti seorang qari, bisa membaca setiap huruf dengan baik. Sebagai dampaknya bahwa orang-orang tidak mau membaca Al-Quran. Inilah sebabnya bahwa banyak orang-orang Islam yang tidak mengetahui membaca Al-Quran. Jadi mereka yang bukan Arab. Jadi kalau mengajarkan Al-Quran, maka hendaknya mengajarkan dengan cara yang sehingga lahir kecintaan dan keinginan keras untuk membaca. Beberapa hari yang lalu seorang perempuan dari Jepang datang kepada saya. Dia beat beberapa lama sebelumnya. Dia memberitahukan kepada saya bahwa dalam 3 tahun dia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dia telah membaca Al-Quran secara sempurna dan dia ingin juga memperdengarkan. Saya katakan, ya perdengarkanlah. Maka dia membaca ayat Al-Kursi dengan sangat khusyuk sehingga kita heran karenanya. Pada hakikatnya adalah bahwa hendaknya lahir kecintaan kepada Al-Quran yang membacanya dengan sangat khusyuk. Tidak hanya dengan ingin pamer seperti seorang qari mengeluarkan suara dari leher, dari kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca dengan tertil, dengan berhenti dan sehingga dapat membaca dengan cara yang baik. Itu dapat dibaca dengan cara yang baik. Kalau kita mengatakan bahwa kita seperti orang Arab, kita bisa membaca bahasa Al-Quran dengan seperti orang Arab, ini sangat sulit. Kita yang bukan Arab itu sangat sulit untuk membaca itu. Kita tidak bisa lakukan kecuali seorang itu dia lahir dan besar di Arab. Dia seorang bangsa Jepang
dia tidak bisa membaca beberapa huruf, dan dia orang perempuan Arab Jepang itu dia membaca itu. Dan ini tidak bisa membedakan, dia tidak bisa membedakan he di dalam kata he itu bisa lebih menonjol. Jadi dengan mendengar dari seorang perempuan Jepang itu, dari itu dapat kesimpulan bahwa tidak semua orang Jepang seperti itu. Kadang-kadang ada huruf-huruf yang sangat sulit bisa disebutkan. Walhasil pada hakikatnya dari kalam ilahi, kita cinta kepada kalam ilahi itu. Sedapat mungkin kita hendaknya membacanya dengan cara yang baik. Bukan untuk menjadi kari atau hanya untuk pamer lalu mengikut serta dalam perlombaan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya seperti Hazrat Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau bukannya membaca asyhadu, tapi beliau membaca asyhadu, namun kasih sayang Tuhan, tidak ada orang yang seperti beliau mendapat kasih sayang Tuhan. Jadi di dalam jemaat, dari antara yang bukan yang datang dari bukan Islam, mereka pun juga ikut masuk dalam jemaat, masuk ke dalam Islam. Kebanyakan dari orang-orang Islam, sebagaimana saya telah katakan, mereka tidak tahu membaca Al-Quran. Banyak sekali di Afrika misalnya, banyak para mubalighin kita yang menghadapi hal itu. Dan terpaksa mengajarkan Al-Quran mulai dari awal, dari peraturan-peraturan. Dan kepada orang-orang itu harus kita ajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, para guru yang mengajarkan Al-Quran hendaknya mengajarkan dengan cara sehingga lahir kecintaan untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan, jadi seorang Pakistani yang mengajarkan perempuan Jepang itu yang bukan hanya mengajarkan Al-Quran saja, tapi dia telah menciptakan kecintaan kepada Al-Quran. Pada hakikatnya yang bukan kiraat seperti seorang kari. Jangan hendaknya berpikir bahwa kalau tidak bisa membaca seperti itu lalu meninggalkan Al-Quran. Jadi berusahalah, harus dibaca dan berusahalah untuk memperbaiki. Namun kita tidak bisa membaca sesuai dengan yang sepenuhnya. Jadi hendaknya jangan meninggalkan Al-Quran, bahkan hendaknya harus penuh perhatian. Namun hendaknya terus berusaha untuk itu. Pada hakikatnya, seberapa lebih dekat dapat membaca Al-Quran dengan cara yang bagus, itu harus berusaha terus untuk memperbaikinya sampai yang sebaik-baiknya. Hazrat Muslim Maud di satu tempat bersabda bahwa bahwa kita seperti seorang kari, setiap kata itu dapat diucapkan itu tidak benar, karena kekuatan itu Allah tidak memberikan kepada kita. Beliau bersabda bahwa istri saya yang sudah wafat, Ilmu Tahir menjelaskan bahwa bapaknya sangat senang mengajarkan dan membaca Al-Quran. Jadi kepada orang-orang untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, beliau menyewa guru, dan beliau Ummi Tahir memberitahukan bahwa ustadz gurunya itu sangat banyak memukul, dan katanya di tangan kami biasa dia memasukkan kayu, pensil, atau lalu dia memukul. Jadi dia memasukkan kayu lalu dia tekan itu, dan lalu atau dia pukul. Kenapa? Karena kami tidak bisa membaca menyebut kata-kata itu dengan baik. Jadi karena
lidah kita orang Arab, orang Panjab itu tidak seperti itu, tidak bisa mengucapkan itu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang peristiwa itu yang beberapa kali saya telah jelaskan dalam khutbah, bahwa dia datang untuk berjumpa dengan Masih Maud, dan ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menggunakan kata bot, jadi dia mengatakan bahwa bagaimana Tuhan sebagai Masih Maud, Tuhan untuk menyebut dot saja tidak bisa. Dalam kaitan ini, akhirnya dia melakukan harkat gerakan yang sangat sia-sia orang itu. Jadi orang Arab sendiri mengatakan bahwa kami adalah orang yang paling bagus mengatakan dot. Orang lain tidak bisa mengucapkan ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa orang-orang Hindustan itu dia mengatakan dot atau zot dia baca. Namun makhrajnya itu adalah lain. Jadi kalau Arab sendiri mengatakan bahwa kami orang yang paling bagus, orang yang bisa menyebut dot dengan baik, maka kenapa mesti keberatan? Jadi orang-orang Arab Ahmadi hal ini hendaknya memahami bahwa kebanyakan memahami hal itu, namun kadang-kadang sebagian juga merasa bangga. Seorang Pakistan, dia nikah dengan seorang Arab. Dia dengan menyebut dari lehernya, dia menyebut yang benar. Padahal itu tidak benar. Kalau berkaitan dengan pribadinya tidak perlu disebutkan, tapi saya mengetahui bahwa sebagian di dalam majelis, dalam bentuk mengejek, dia membicarakan hal itu, bahwa jadi sebagian orang Pakistan tidak bisa menyebut huruf dan tidak bisa menyebutnya dengan baik, dan orang-orang Arab mentertawakan itu. Saya tidak mengakui bahwa setiap orang Arab melakukan itu. Bisa jadi dia yang nikah di orang Arab, dia itu mengejek. Jadi pekerjaan kita adalah bukan hanya memperkenalkan, bahkan tujuan kita adalah menciptakan kecintaan di dalam hati. Dan setiap orang mempunyai irama yang berbeda, cara baca yang berbeda. Namun kita harus berusaha membaca dengan cara yang terbaik, dan hendaknya itu kita lakukan. Dan sesungguhnya harus memperhatikan tertil dan yang berkaitan dengan orang-orang yang baru masuk Islam hendaknya ditolong, namun tidak diizinkan untuk mengejek. Jadi hal ini mereka yang paham cara membaca yang benar hendaknya, dan setiap huruf itu ada yang tidak bisa membacanya, itu harus memaklumi. Kini dengan referensi Hazrat Muslim Maud, saya ingin menyampaikan, beliau mengatakan bahwa ada sebuah perumpamaan tentang keadaan umat Islam. Dia menjelaskan bahwa dengan sebuah misal, bahwa ada seorang orang yang penakut, dia sangat kasihan bahwa dia itu sangat pemberani. Dia pergi ke orang yang suka mengukir. Ini merupakan kebiasaan di dalam masa lampau. Jadi orang-orang yang pemberani, dia membuat tanda tentang keberaniannya. Di Eropa banyak sekali hal yang seperti dia pun juga orang penakut ini pergi ke tempat orang yang mengukir. Orang itu mengatakan bahwa saya ingin mengukir singa. Ketika dia mengukir singa, maka dia membuat ketika dia jarum itu dimasukkan, maka dengan memasukkan jarum tentu sakit. Dia tidak
Dia tidak, dia hanya berpikir bahwa dia pemberani. Dia mengatakan, kamu melakukan apa? Maka orang yang mengukir mengatakan, saya ingin membuat singa. Katanya, kamu yang mana yang kamu sedang ukir? Katanya, saya ingin mengukir ini. Katanya kalau ekor singa itu dipotong maka apakah tidak apa-apa? Ya, akan ada juga. Katanya tinggalkan ekornya, tak usah digambar. Dia mengatakan, maka kemudian dia masukkan jarum. Dia mengatakan apa? Katanya, saya sedang mengukir lengan yang satu. Dia mengatakan, katanya singa ketika singa itu berkelahi, lalu itu putus. Kalau itu hilang bagaimana? Ya, katanya itu pun tidak apa-apa, ya itu pun tinggalkan. Begitu juga yang sebelah kanan, itu pun dia mulai ukir. Apakah tanpa itu katanya dia masih menjadi singa? Ya, dia mengatakan, ya akhirnya yang mengukir pun duduk. Maka orang itu mengatakan, dia menganggap dirinya pemberani. Kenapa kamu tidak lakukan? Maka orang yang mengukir itu mengatakan bahwa sekarang tidak ada yang sisa lagi. Jadi inilah kondisi perlakuan kepada Islam, khususnya para ulama Islam dan pimpinan-pimpinan. Inilah pekerjaan mereka. Jadi mereka itu banyak teriak, nari takbir, namun tidak ada yang diamalkan. Dan sebagaimana dia menekankan untuk mengucapkan kepada orang lain, tapi tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Tinggalkan ini, tinggalkan itu, ini tinggalkan ini. Jadi akhirnya segala sesuatu dia tinggalkan. Jadi dalam kaitan ini ada satu contoh lagi, bahwa nenek kami, Nasir Nawab Al-Sawi, pada waktu kecil, kondisi saya itu sangat, beliau adalah keponakan cucu daripada Mirdan. Beliau mengatakan bahwa ketika ibu datang, maka kami mulai memakan mangga yang, kalau yang manis mengatakan asam-asam, namun kemudian yang lain, kemudian kami coba, kami mengatakan ini asam padahal itu manis. Ketika mangga itu habis, saya ketika lalu dia mencoba yang tadinya dikatakan tidak manis. Jadi dia mengatakan, saya pun belum kenyang, saya pun juga ingin memakan mangga ini. Jadi saya berusaha, namun dia tidak mau berhenti. Akhirnya dia memakan mangga itu. Katanya mangga ini kan sangat manis. Kamu mengatakan itu asam. Jadi sebagaimana dia ketika memakan itu dan kemudian dia makan, dan jadi inilah kondisi umat Islam sekarang, bahwa orang-orang itu mengatakan bahwa syariat Islam ingin kita jalankan. Kalau ini kondisinya, bahwa apalagi bagaimana kondisi orang itu yang orang menjalankan akidah Islam pun seperti itu pula. Jadi inilah kondisi pada masa kecil. Jadi Hazrat Muslim Maud, jadi orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengetahui Islam, dia tulang-tulangnya pun dia tidak akan tinggalkan, segala sesuatu dia akan makan. Jadi dewasa ini para ulama untuk dia membuat yang membenarkan sesuatu, seperti itulah perlakuannya. Jadi inilah keadaan Islam yang sangat menyedihkan. Jadi ulama-ulama yang lain pun juga inilah kondisi Islam yang terjadi, sehingga banyak kelompok-kelompok yang lahir
dan akhirnya terjadi permusuhan di antara sesama umat Islam. Mudah-mudahan Allah mengasihani umat Islam. Kemudian dengan mengingatkan kepada hal ini bahwa bagaimana kita dengan memperbaiki keadaan kita dan hendaknya kita membuat ikatan yang dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Muslim Maud bersabda dengan menasihatkan kepada jamaat, kalau kalian menciptakan ketakwaan dan kesucian dan membiasakan berdoa dan berzikir dan tahajud dan membiasakan membaca selawat, maka pasti kalian pun juga akan mendapatkan ru'ya yang benar, mimpi yang benar, dan akan mendapatkan ilham. Dan mukjizat yang hidup adalah bahwa mereka itu mempunyai ikatan dengan Tuhan. Dan sesungguhnya mukjizat Hazrat Ibrahim pun besar, mukjizat Hazrat Musa pun besar, mukjizat Hazrat Isa pun besar. Tapi sejauh manusia berkait dengan zatnya, mukjizat yang besar baginya adalah bahwa yang dia saksikan sendiri dengan pribadinya. Ini juga yang manusia orang-orang pertanyakan. Jadi perlu membuat ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, jalinan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan iman, beliau menyebut tentang sajadah Abdul Latif, bahwa lihatlah sajadah Abdul Latif. Jadi ketika dia menerima Ahmadiyah dan dia mendapat kesempatan setelah tinggal di Kadian, dia kembali ke Kabul, maka gubernur memanggilnya dan mengatakan, bertobahlah kamu. Dia mengatakan bahwa bagaimana saya bertobah, bahwa ketika saya pergi dari Kadian, maka pada saat itu saya melihat dalam ru'ya bahwa saya diikat tangan saya. Jadi kalau saya memakai belenggu di jalan Allah, bagaimana dalam Tuhan, bagaimana saya bisa melepaskan itu? Jadi buatlah belenggu itu tangan saya supaya firman Tuhan itu sempurna. Jadi dia sendiri melihat dalam mimpi. Jadi seorang betapapun ilmu dia dapat, kalau dia mendapat mimpi, kalau dia tinggalkan karena penakut, maka itu adalah keadaan dia sendiri. Jadi kalau manusia imannya itu kuat dan mempunyai ikatan dengan Tuhan, maka manusia tidak takut kepada orang-orang dunia. Jadi ada Hazrat Muslim Maud memberikan satu contoh lagi. Hazrat Sufi Muhammad Jan Sahib, beliau juga seorang suci besar. Dan beliau dari antara orang-orang yang saleh di zaman beliau, seorang memanggil beliau bahwa katanya, datanglah ke Jammu, doakan untuk saya. Namun beliau ingkar dan mengatakan bahwa kalau Tuhan ingin menyuruh berdoa, maka datanglah ke saya. Kenapa saya harus datang ke Tuhan? Jadi kalau ada ikatan dengan Tuhan, maka dia tidak takut kepada manusia. Hazrat Muslim Maud, sebelum Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, orang-orang bagaimana orang-orang mencintai beliau, dan sesudah pendakwaan beliau bagaimana kondisinya. Dengan menyebut itu, Hazrat Muslim Maud menjelaskan bahwa bagaimana dengan memperhatikan kemasyhuran Barahin Ahmadiyah, bahwa ratusan ribu orang itu menjadi murid beliau. Jadi satu adalah kesaksian itu adalah sangat kuat bahwa Hazrat Sufi Muhammad Jan Sahib, jadi ia mengatakan kalau berdoalah dan datanglah kalau ingin didoakan. Hazrat Sufi Ahmad Jan dalam menceritakan itu, beliau menyebutkan, kami ini adalah orang yang sakit, kami melihat kepada engkau, datanglah engkau sebagai Masih.
Jadi Sufi Ahmad Jam, beliau adalah seorang waliullah, beliau melihat pemandangan yang jauh. Jadi beliau melihat bahwa Hazrat Masih Maud adalah Masih Maud. Namun kita bisa mengatakan yang pemandangannya itu tidak begitu jauh. Beliau pun melihat bahwa keselamatan Islam itu adalah berkaitan dengan beliau. Dan ketika beliau diberikan senjata, yakni senjata untuk memenangkan Islam, yang dengan itu musuh menjadi kalah. Jadi kini beliau diberikan kehidupan yang mana umat Islam akan menjadi menang. Orang-orang besar banyak yang tidak mencintai beliau. Jadi katanya orang yang kami anggap emas kini terlihat keluar seperti selaka. Dan ketika beliau mengumumkan untuk beat, maka hanya 40 orang yang mau beat. Jadi ratusan ribu orang ikhlas dan orang mengatakan bahwa jadi bagaimana ulama-ulama besar mengatakan bahwa penghormatan Islam adalah dari orang itu, dan orang-orang pun datang kepada beliau hadiah-hadiah, sehingga Sanaullah mengatakan bahwa jadi dengan disebarkannya Berahin Ahmadiyah, saya untuk menjumpai Mirza Sahib, saya datang ke Qadian, dan Muhammad Hussein Batalwi yang membelanjakan waktunya untuk melawan Hazrat Masih Maud, dia mengatakan bahwa dalam 13 abad hanya beliau yang menghidmati Islam. Dia mengatakan begitu. Dewasa ini pun juga jadi orang TV-TV channel yang menyebut dirinya Islam, seperti itulah mereka menyebut bahwa dia menghormati Islam, namun sesudahnya dia rusak. Di dalam keturunannya, mereka itulah orang-orang yang buta hatinya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan emas murni, dia pun keluar seperti emas. Jadi bukannya melihat bukti kesaksian yang pertama, mereka itu tenggelam dalam hawa nafsunya. Orang-orang Islam ini jadi mudah-mudahan Allah memberikan akal kepada mereka yang pada satu kali ketika disebutkan tentang Ludhiana, jadi pada tahun 1932, jadi beliau Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting bahwa tentang beat. Jadi Hazrat Masih Maud secara khusus menyebutkannya bahwa bahkan Ludhiana disebut sebagai pintu gerbang Lud. Jadi di mana jadi merupakan tempat Hazrat Masih Maud pergi ke sana untuk beat. Jadi hendaknya jemaat memperhatikan tempat itu secara khusus. Hazrat Khalifatul Masih jadi kemudian beliau datang untuk mengambil beat. Di sana Pir Muhammad Jam, sebelum Hazrat Masih Maud mengambil beat beliau wafat, beliau adalah dari antara orang-orang bahwa sebelum beliau mendakwakan diri, beliau menerima menjadi murid beliau. Beliau mengumpulkan muridnya, dan beliau Hazrat Masih Said mendakwakan sebagai Masihian, maka semua keluarganya beriman. Pir Manzur Muhammad, Pir Iftihar, anak beliau, jadi keluarga Khalifah Alwal, anak beliau. Jadi saya menghendaki bahwa secara hurus, secara tempat ini dibuat gambarnya, dan tempatnya ada tanda, dan diadakan jalsah di sana. Hazrat Masih Maud mengatakan seperti, jadi Hazrat Masih Maud 40 orang beat di situ, dan semua namanya itu disebut di sana. Jadi dengan karunia Allah kini rumah Ludhiana itu sudah ada di tangan jemaat, dan jadi
kita akan berusaha membuat semua yang disabdakan itu. Jadi Ludhiana dan nubuatan tentang Muslim Maud, Hazrat Muslim Maud di satu tempat bersabda bahwa Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat bahwa di hadapan beliau dibawa tangkai anggur. Ini adalah untuk Abu Jahal. Tabirnya adalah bahwa putra beliau Ikramah mendapat surga, maka Hazrat Ikramah pun masuk Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, anak Abu Jahal sebegitu rupa kebaikan, dia memberikan pengorbanan yang sangat besar di satu peperangan seorang Islam mendapatkan kesulitan dan para pemanah Kristen membuat dan orang-orang Islam terus syahid. Ikramah mengatakan bahwa saya tidak bisa melihat seperti itu. Dia seorang yang pemberani dan dia mengatakan kepada pimpinannya, saya izinkan saya untuk menyerang dan membawa 60 dia menyerang kepada bersama 60 orang-orang pemberani. Sebegitu rupa keras perlawanannya sehingga pimpinan daripada musuh itu terpaksa berlari. Jadi begitu dia ketika laskar Islam sampai di sana, maka semuanya itu syahid dan mereka luka parah. Hazrat Ikramah radhiyallahu taala dalam keadaan sakit parah, luka parah, dan pada saat itu diberikan air, namun beliau mengatakan bahwa Hazrat Suhail bin Umar itu melihat kepada air. Beliau mengatakan, pertama berilah Suhail itu air. Kata Ikramah, saya tidak mau saudara saya dalam keadaan haus lalu saya minum. Maka dibawa air ke Suhail, maka di sana Haris bin Sam sakit. Maka Suhail mengatakan, berilah minum kepada Haris. Ketika sampai di Haris, maka dia pun wafat. Maka pergi kepada Suhail, dia pun wafat. Dan ketika sampai di Ikramah, maka dia pun juga sudah wafat. Jadi inilah Ikramah, yang merupakan putra dari Abu Jahal. Jadi kalau ada seorang yang tidak beragama dan seorang pendusta, maka siapa yang mengatakan bahwa anaknya pun pasti akan seperti itu. Namun di dalam kalam ilahi seperti itulah kesaksian yang memberikan kesaksian akan hal itu. Dan di mana ada kesaksian yang tidak layak untuk beriman, pada hakikatnya inilah jadi nubuatan daripada Allah bagaimana itu sempurna. Padahal ketika ru'ya dilihat oleh Rasulullah SAW, beliau sangat sedih bagaimana Abu Jahal itu sampai di surga dan saya memberikan tangkai anggur. Pada hakikatnya adalah bahwa anaknya akan beriman dan demi untuk Islam akan memberikan pengorbanan yang besar. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, jadi di dalam nubuatan Hazrat Muslim Maud pun juga dengan nubuatan seperti nubuatan itu banyak sekali kesaksian. Jadi ketika pada saat orang-orang di Qadian tidak mengetahui beliau, bahwa banyak orang-orang mendengarkan bahwa kami tidak mengetahui beliau dan kami menganggap bahwa Ghulam Murtada Syahid hanya satu anaknya yang namanya adalah Mirza Ghulam Qadir. Orang seperti yang tidak ada yang mengetahui, orang kampungnya tidak mengetahui, lalu menubuatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan anak dan dia akan hidup, dan dari antara anaknya akan ada anak yang akan tersebar ke seluruh dunia kemasyhurannya dan tablignya akan sampai ke seluruh dunia. Siapa yang dapat mengucapkan dari kata-katanya sendiri, bahwa anak itu adalah akan menjadikan yang 3 menjadi 4. Jadi dia akan lahir di tahun yang keempat. Maka nubuatan ini 18
Jadi kelahiran saya adalah pada 889. Hazrat Muslim Masih Maud Hazrat beliau mengambil beat di Ludhiana pada tahun. Jadi dari nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, jemaat kita banyak disebutkan dan secara pada umumnya dipertanyakan bahwa anak itu siapa. Beliau mengatakan bahwa dalam nubuatan anak itu bernama Mahmud, maka sebagai tafaul Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebut nama saya Mahmud. Dan karena namanya Basir kedua, oleh karena itu nama saya disebut Basruddin Mahmud Ahmad. Sejauh berkaitan dengan anak dan hidup, nubuatannya pun sempurna. Dan saya memberi nama seorang anak namanya Mahmud, dan dunia menunggu dan maka saya datang ke Ludhiana untuk memberitahukan. Maka jemaat mempunyai ikatan dalam beberapa corak dengan jemaat dengan Ludhiana. Beliau bersabda bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beat pertama beliau ambil di kota ini. Dan sesudah itu Hazrat Maulana Nuruddin menjadi khalifah beliau, dan beliau nikah dengan anak Muhammad Jan. Ini ikatan yang di dalam nubuatan ini, kaitan ini Hazrat. Jadi itu lahir yang tinggal di Ludhiana. Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa pada waktu kecil saya beberapa lama tinggal di sini juga, dan waktu itu saya kecil dan saya tidak terlalu banyak ingat pada saat itu karena umur saya pada waktu itu 2,5 tahun. Pada umur seperti itu tidak selalu ingat. Dan beliau mengatakan hanya satu peristiwa yang saya ingat, bahwa di rumah mana kami tinggal dan di dekat itu ada jalan yang lurus. Saya keluar dari rumah dan seorang anak kecil datang dari tempat itu. Dia datang kepada saya. Dia melempar kepada saya sesuatu. Saya takut dan saya lari ke dalam. Dan saya ingat pasar itu lurus, dan rumah kami itu ada tangga di situ, dan saya melewatkan umur saya beberapa bulan di situ. Jadi kota ini mempunyai ikatan yang kuat dengan Ahmadiyah. Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa kota ini mempunyai keistimewaan yang sebagaimana beliau bersabda, saya merenungkan bahwa dari Allah, jadi hal-hal yang diumumkan dari Tuhan, bahwa perlawanan itu pasti akan dilakukan dari pihak orang-orang. Dan ketika nubuatan mengenai Muslim Maud di Lahore dan kemudian di Ludhiana, kemudian para penentang, maka beliau mengatakan jadi kendati nubuatan ini kenapa tidak dilakukan perlawanan, tapi ketika datang ke Ludhiana, ketika saya mengatakan bahwa saya berjalan di kota ini, maka orang-orang mengucapkan nari takbir, bahkan dia mengatakan Mirza telah mati. Walhasil tidak ada perbedaannya dari itu. Jadi dia mencaci maki ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, namun nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tersebar dengan terangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dunia Ludhiana dapat taufik untuk mengimani Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Orang-orang yang menentang beliau itu dapat memperoleh taufik untuk menerima jemaat. Seorang sahabat beliau bahwa Mia Abdullah Sanawuri radhiyallahu taala anhu, beliau juga sangat mencintai Hazrat Masih Maud. Beliau datang ke Qadian dan dia berjumpa dengan Hazrat Masih Maud.
Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyuruh beliau melakukan satu pekerjaan. Ketika Mia Abdullah Sanawuri cutinya itu habis dan dia minta izin untuk pergi, maka Huzur mengatakan tunggulah. Maka beliau pun juga namun datang mahkamah karena kamu tidak bisa memperoleh libur. Dia menyebut kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam akan hal itu. Masih Maud mengatakan tunggu, maka beliau menulis bahwa saya kini tidak bisa tinggal. Maka akhirnya orang kantornya mengeluarkan beliau dari kantornya, dan beliau ketika kembali, maka orang kantornya menanyakan bahwa pimpinan yang mengeluarkan kamu, maka dia akhirnya kembali lagi kepada pekerjaannya, dan beberapa bulan yang dia tinggal di Kadian itu dia dapat gajinya. Begitu juga mengenai Kapurtala Mia Ataullah, seorang memperdengarkan tentang peristiwa ini dijelaskan juga di Al-Hakam pada tahun 34. Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa saya jelaskan dalam kata-katanya. Beliau mengatakan bahwa ketika saya bekerja di Peshi, satu kali saya datang ke Kadian, dan pada hari yang ketiga saya minta izin. Hazrat Masih Maud mengatakan tunggu. Maka saya tidak anggap benar kalau minta lagi. Maka lewat 1 bulan, maka saya pun juga pekerjaan saya menjadi berhenti dan mulai datang surat, dan kondisi saya pada saat itu bahwa berkenaan dengan surat-surat itu saya lupa semuanya itu. Maka surat itu terus berdatangan, dan sebegitu rupa nikmatnya tinggal dengan huzur, tidak akhirnya saya memperlihatkan surat itu kepada Hazrat Muslim Maud. Katanya, tulislah bahwa kami tidak akan datang. Maka saya menulis itu. Maka lewat 1 bulan, maka beberapa hari sudah, maka Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa beliau menyebutnya bahwa pergilah Tuan. Saya pergi, dan saya di Kapurtala. Saya pergi kepada Lala Chandas, seorang magistrate. Dia di pengadilan, dia bekerja di situ, supaya saya mengetahui apa keputusannya, apakah saya dikeluarkan dari pekerjaan atau saya dihukum. Ketika saya kembali ke rumahnya, katanya mungkin Tuan tidak diberikan izin untuk datang oleh Mirza Sahib. Saya katakan ya. Maka Sher Sahib mengatakan kepada saya, katanya, jadi sebegitu rupa riwayat banyaknya ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam menulis kami tidak bisa datang, maka saya menulis kata-kata itu kepada Syed Sahid. Jadi inilah merupakan satu kelompok yang memperlihatkan kecintaan sebegitu rupa tingginya sehingga tidak bisa di kalangan teman-teman kita berapapun kelemahannya dan kelalaiannya. Namun kalau sahabat Hazrat Musa memperlihatkan contohnya di hadapan kami akan bisa memperlihatkan contoh. Begitu juga sahabat Isa, kalau memperlihatkan tandanya, kami akan dengan sangat besar, dengan sangat bangga, kami akan bisa mengemukakannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa saya tidak bisa katakan bahwa umat saya yang sekarang dengan yang akhir saya tidak bisa bedakan. Walhasil untuk orang-orang itulah yang terjadi. Jadi seperti Hazrat Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu dan Ali radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Semuanya merupakan orang yang memberikan pengorbanan. Mereka siap selalu untuk menjalani pengorbanan di jalan Allah.
lihatlah Hazrat Khalifah awal, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan yang tinggi dalam jemaat. Kalau tidak mengenai pengorbanan beliau sangat luar biasa ketika beliau datang di Qadian, beliau sedang dalam keadaan bekerja dan pekerjaannya sangat banyak, dan ketika beliau minta untuk balik untuk pekerjaan, beliau mengatakan bahwa apa yang harus pergi, tinggallah di sini. Hazrat Khalifah awal radhiyallahu taala anhu, beliau tidak pergi untuk mengambil barang-barang beliau, dan beliau mengirim orang lain dan menyuruh memintakan barang-barangnya. Inilah pengorbanan yang diberikan keistimewaan kepada jemaat beliau, dan inilah kedudukan yang setiap orang tuh harus berusaha untuk itu. Jadi pekerjaan yang berguna bagi manusia adalah iman, yaitu kecintaan. Jadi orang-orang falsafah seberapapun dia mendakwakan kecintaan, tidak ada nilainya, karena kebenarannya tidak dengan hati, bahwa hanya dengan mata akal semata. Namun orang yang melihat bukan dengan mata akal, bahkan dengan hati, dia mengenal tanda-tanda Allah, tidak ada yang bisa menipunya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dapat mengenal imam zaman dengan mata hati dan dapat diberi taufik untuk dan senantiasa mengenal akan tanda-tanda ilahi, dan jangan pernah syaitan itu menipu kita. Sesudah salat seakan melakukan salat jenazah. Jadi Mukarram Cedi Nawabuddin Sahib pada tanggal 18 Juli wafat dalam umur 94 tahun, seorang darwis. Beliau di Lailpur beliau lahir, dan seorang kelahiran Ahmadi. Pada tahun 1930 beliau pernah ikut dalam tanya jawab Hazrat Muslim Maud, karena tidak ada ongkos, kurang lebih 95 km beliau jalan kaki, dan waktu pada beliau ikut serta dalam Tahrik Jadid, dan saya pun juga ikut serta dalam Tahrik Jadid. Maka kemudian Maulwi Hursid Ahmad Sahib mengatakan bahwa di Sin juga bekerja di tanah jemaat, beliau mewakafkan diri sampai di Qadian. Pada saat itu Hindustan dibagi, dan beliau menjalani masa darwis beliau dengan sangat penuh setia, dan beliau pergi bertablik ke UK dengan sangat baik, dan beliau kembali ke Qadian, dan beliau menjadi guru di Ta'limul Islam High School, dan di bawah idarah tablik beliau belajar bahasa Hindi, dan beliau memperoleh gelar dalam bahasa Hindi, dan beliau banyak membaca buku-buku Hindu, dan beliau mendapat karunia menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Hindi, dan topik-topik beliau pun juga dalam bahasa Hindi. Dan ketika sesudah 1952, ketika setelah pembagian Hindia, dan sesudah itu Mishkat Rahi Iman ikut serta. Beliau pun juga membuat topik-topik beliau di sana, karangan di Samachar, Milad,
termasuk di dalamnya. Dan ada buku beliau juga tentang Ahmadi Muslim itu disebarkan dan top karangan-karangan beliau sangat bagus sekali. Dan Hazrat Khalifatul Masih keempat juga banyak memuji tentang karangan-karangan beliau. Beliau seorang yang sangat berdikari dan beliau selalu mengerjakan pekerjaan beliau, dan kepada anak-anak beliau pun diajar untuk mandiri dengan memelihara ternak-ternak. Dan beliau dalam keadaan sangat sakit keras, beliau sholat dengan teratur, dan beliau banyak melihat mimpi-mimpi yang benar. Dan 1 bulan sebelum wafat, beliau memberitahukan kepada anaknya tentang kewafatan beliau. Beliau pertama nikah dengan Muhtaram Alamgir Sahibah, dan 1 anak beliau Munir Ahmad. Yang kedua pada tahun 1957 dengan putra dari Karnatak, dan beliau diberikan 5 anak, dan Kuesan Ahmad, Ibrahim Ahmad, Kamal Shakil Ahmad, dan Mahmud Ahmad Shakib. Mudah-mudahan Allah meninggikan kedudukan almarhum, dan anak keturunannya pun juga dianugerahi mempunyai ikatan yang kuat dengan jemaat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.